Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kebaktian online kita. Dan saya percaya sepanjang minggu, pada minggu ini banyak perkara yang kita telah lalui di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tawarik 16:34 dikatakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amen. Jadi kita mengucap syukur bukan hanya karena kita mengalami ataupun kita mendapat berkat daripada Tuhan. Bukan itu tujuan utama untuk kita bersyukur satu-satunya. Sudah tentu kita bersyukur juga karena mengucap syukur itu adalah suatu kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan itu Dia tahu segala apa yang berlaku dalam hidup kita. Jadi pada pagi ini seperti mana firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur di dalam doa, mengucap syukur lebih-lebih lagi di dalam hadirat Tuhan bila kita datang dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Karena inilah luahan hati kita, luahan daripada roh kita, ucapan syukur yang bukan hanya kita mengalami berkat Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita telah mengalami sepanjang minggu ini, kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia sedang lakukan dalam hidup kita. Jadi pada pagi ini mari kita siap hati kita, mari kita siapkan roh kita untuk datang mengalir di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan kita pagi ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mari kita jemput roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat penyembahan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan kasih Engkau kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, pada pagi ini atas kesedaran itu kami mau datang di dalam hadirat Engkau untuk mengucapkan syukur Tuhan. Bukan hanya karena berkat Engkau yang ada di dalam hidup kami, tetapi lebih penting Tuhan, kami mau bersyukur karena keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Jadi pada pagi ini Tuhan, apapun yang telah kami lalui sepanjang minggu ini, kami mau bawa kepada Engkau. Kami mau mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan hidup kami. Karena dengan ucapan syukur yang kami bawa di mezbah Engkau pada pagi ini, itu menunjukkan Tuhan bahwa kami penuh yakin, penuh kepercayaan kepada Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Jadi pada pagi ini kami serahkan roh kami serahkan jiwa kami serahkan seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau, untuk mengalir di dalam hadirat Engkau pada pagi ini. Tuhan, biar setiap tim pujian yang akan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan pada pagi ini akan diurapi oleh Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, pemimpin pujian yang akan membawa kami Tuhan di hadapan takhta Engkau. Dan biar mengalir kuasa roh Engkau atas semua tim yang membawa kami Tuhan ke dalam hadirat Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengalir dengan hadirat Engkau pada pagi ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Salam semua. Tuhan Yesus memberkati setiap yang datang di dalam nama Tuhan, karena Dia sudah berjanji diberkati yang datang di dalam nama Aku, kata Tuhan. Dan bagi kita yang sentiasa berseru kepada Dia, kita expect berkat-berkat mengalir daripada tatak surga di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam
dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama
antara kita. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, mari bersama bergandengan tangan, angkat pujian, tinggikan namanya yang juru selamat bagi kita semua. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, bukan karena pastinya lidahku, bukan juga karena baik rupaku, tetapi semua karena anugerah-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan, ya terimalah Tuhan permohonan kami, pakai hidup kami, pakai hidupku, yes Jesus, sebagai alatmu, bukan karena pastinya lidahku, benar bukan kepikiran lidah kami Bapa, bukan juga karena baik rupaku, tetapi semua karena anugerah-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan permohonan kami. Terimalah Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau mendengar kami. Pakailah keinginan kami, pakai hidup kami Bapa sebagai alatmu, bukan karena pastinya lidahmu, bukan juga karena baik rupamu, tetapi semua karena anugerah-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, bukan karena pastinya lidahku, bukan juga karena baik rupaku, tetapi semua karena anugerah-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Apabila kami berseru, apabila kami mencari Engkau ada di sana, dan inilah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oh,
datang senantiasa kepada Tuhan. Karena di dalam keputusan kita, Tuhan berkenan dengan kita. Yesus sangat baik, Yesus sungguh baik. Oh, kami mengangkat tangan kami Bapa. Oh, hanya kemuliaan Tuhan. Dan inilah kami menyembah Allah kami yang hidup. Oh, haleluya. Ku angkat tanganku, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, haleluya. Ku puji namamu, langit dan bumi sujud di hadapanmu. Karena di dalam kekudusan Bapa, dalam kekudusanmu, ku puji namamu. Dalam kekudusanmu, ku menyembahmu. Di dalam hadiratmu nyata kuasamu. Di dalam hadiratmu kau puaskan jiwaku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku angkat tanganku, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, haleluya. Terpuji namamu, langit dan bumi sujud di hadapanmu. Dalam kekudusanmu Bapa, dalam kekudusanmu, benar Tuhan, ku puji namamu. Oh, dalam kekudusanmu, ku menyembahmu. Di dalam hadiratmu nyata kuasamu. Di dalam hadiratmu kau puaskan jiwaku. Oh,
Tiada yang terkecuali daripada menyembah Engkau. Karena segala ciptaan di dunia ini semuanya datang daripada Engkau, dan semuanya layak menyembah Engkau, semuanya layak memuji Engkau, semuanya layak menerima berkat-berkat yang mengalir daripada surga. Tuhan, ini kami datang kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu penolong kami yang setia hanya Engkau Yesus. Engkau Yesus penolong kami yang setia, Engkau Yesus sahabat kami, Engkau Yesus yang tak pernah gagal, yang dapat melakukan dalam hidup kami. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Karena Dia yang penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung karena Kau memberikan semua di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
Saudara, tetaplah berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan kita. Jangan sekali-sekali kendur imanmu. Jangan sekali-sekali layu imanmu. Terus berpegang teguh kepada kuasa Tuhan Yesus. Karena Dialah yang segala-galanya yang dapat memberi kelegaan bagi kita. Dialah segala-galanya pembekal kita. Saudara, jangan sekali-kali apimu padam. Biarlah menyala-nyala api rohmu. Di masa-masa dunia yang bergolak ini, jangan andalkan kekuatan dunia. Andalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah segala-galanya. Dia yang memulai hidup kita, dan Dia juga yang mengakhiri kehidupan kita. Tapi yang sangat penting, adakah pengakhiran kehidupan kita? Kita dapat menghabiskan lerian kehidupan kita dengan lerian yang sangat-sangat berjaya. Dan jangan sekali-kali kondur imanmu. Walaupun kau berjalan di dalam alam yang gelap, jangan takut. Yesus Kristus senantiasa menyertai kamu. Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Dengan penuh keyakinan Bapa, kata-kata yang keluar daripada mulut kami adalah pengisi istiharan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang memenuhi segala keperluan kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Dan inilah Tuhan Yesus, anak-anak yang berseru kepada Engkau, anak-anak yang memanggil nama Engkau, kami percaya berkat-Mu akan mengalir-alirkan di dalam setiap kehidupan anak-anak Engkau yang berserta, yang mengikuti, yang mendengar apa yang kami isytiharkan pagi ini. Engkau akan menyatakan berkat, Engkau akan mencurahkan berkat kehidupan di setiap anak-anak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mendengar seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam penyambahan kami. Itulah keyakinan kami. Kami tidak mengatakan sembarangan kata-kata keluar daripada mulut ini, karena Engkau Tuhan tidak pernah menghakimi kata-kata yang tidak baik. Engkau sentiasa tahu isi hati kami, dan oleh itu Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus dengan kesempatan dapat menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami, sertai setiap anak-anak Engkau yang menyaksikan, yang berserta dalam kebaktian kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu di dalam kebaktian minggu. Dan pada pagi ini adalah giliran saya untuk memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang telah membolehkan kita masih boleh berjumpa walaupun dalam keadaan sekarang ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita serahkan masa, tempat dan setiap kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena Engkau Tuhan Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Bapa, pada pagi ini kami sempat datang sebagai satu gereja Engkau ya Tuhan Bapa, memuji, menyembah Engkau di dalam pendengaran firman Engkau. Biarlah Tuhan pada pagi ini setiap firman yang keluar daripada mulut saya ini ya Tuhan Bapa adalah daripada Engkau sendiri. Dan Tuhan Engkau sendiri mempersiapkan setiap telinga yang mendengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Engkau. Setiap yang mendengar akan mendengar Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dan Tuhan yang mengasihi. Amen. Haleluya. Kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih karena selama pandemik ini, kita masih dapat bertemu. Kenapa? Karena kita ada teknologi yang sangat baik. Kita dapat berjumpa di dalam Zoom, kita dapat berjumpa di dalam Facebook, dan baru-baru ini kita dapat berjumpa di dalam YouTube. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada semua itu. Nah, sehubungan dengan itu, saya mau membacakan sedikit statistik tentang penggunaan sosial media ini. Ramai kita yang menggunakan sosial media. Malah
saya boleh katakan mungkin 99% kita lah yang semua ada menggunakan social media. Nah, kalau kita mau tahu statistik yang lebih tepat lagi, saya sendiri telah membuat beberapa kajian lah, setakat Julai tahun ini. Ini statistik dia tentang penggunaan social media. Okay, saya mendapat ini daripada Data Reporter, satu portal yang melaporkan, membuat kajian dan statistik tentang penggunaan media sosial inilah. Okay. Nah, ini beberapa fakta yang sangat-sangat menarik. Dia katakan di sini setakat Julai 2021, okay, jumlah pengguna social media yang aktif, yang aktif adalah berapa kamu tahu? Dia bilang di seluruh dunia ini adalah 4,48 bilion, bilion 4,48 bilion pengguna social media yang aktif, dia katakan di sini. Dan di dalam peratusan, percentage dia katakan di seluruh dunia ini adalah lebih daripada separuh, yaitu 56,8% orang yang menggunakan social media secara aktif. Dan setiap tahun ada penambahan dia. Average penambahan dia setahun adalah sebanyak 13,1%. Lebih kurang dalam 520 juta penambahan penggunaan media sosial setahun. Yang paling baru lah. Ada 520 juta penambahan. Dan pengguna media sosial yang melalui telefon bimbit, setiap kita ada telefon bimbit, ada handphone, adalah 99% menggunakan media sosial melalui handphone. Dan purata masa yang telah dihabiskan untuk untuk melayari media sosial ini dalam sehari, purata sehari adalah 2 jam 24 minit. Itulah masa yang diluangkan untuk media sosial. Ini adalah sedikit statistik lah tentang penggunaan media sosial di dunia ini. Media sosial kita ini digunakan dengan meluas, seperti yang saya katakan, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, macam-macam lagi lah. Saya bukan buat iklan untuk mereka, tapi inilah social media yang kita selalu gunakan lah, yang kita tahu. Dan ianya adalah untuk tujuan komunikasi, berhubung antara satu sama yang lain. Nah, sekarang senang, sudah jauh pun boleh bercakap, kerana ada video call, senang saja. Dan dia juga adalah untuk tujuan untuk mendapatkan maklumat, untuk tujuan hiburan, tujuan perniagaan, dan juga untuk menjana pendapatan. Siapa yang terfikir yang bahawa sosial media ini pada musim ini boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau dulu lah, saya ingatkan, bila saya masih budak sekolah lagi lah, bila ditanya, cikgu tanya lah, apakah cita-cita kamu, dia katakan. What is your ambition? Dia bilang, kalau kau sudah besar, apa yang kau mau jadi? Wah, kalau dulu standard question, standard jawapan ialah apa tahu? Oh, mau jadi doktor, mau jadi lawyer, mau jadi polis, macam-macam lah. Itulah standard jawapan. Itulah yang idam-idamkan. Kerja itulah yang diidam-idamkan. Tetapi sekarang ini, kalau kau tanya kanak-kanak sekarang, apakah cita-cita kamu? What is your ambition? Kamu tahu apa jawapan mereka? Saya mau menjadi seorang YouTuber, dia bilang. YouTuber. YouTuber ni kita tahu orang yang boleh menjana pendapatan daripada mengeluarkan ataupun upload konten-konten yang menarik orang, menarik perhatian orang, mempengaruhi orang. Nah, itulah yang menjadi cita-cita kanak-kanak sekarang. Wah, sangat kreatif kanak-kanak sekarang, sudah jauh daripada kita dulu. Dulu kalau bukan lawyer, doktor itu saya dalam fikiran. Tetapi budak sekarang dia bilang apa? Saya mau menjadi seorang YouTuber, dia bilang. Lebih tepat lagi dia bilang saya mau jadi content creator. Mereka katakan. So kesimpulan dia di sini ialah social media mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, kita pula
pertanyaan yang kita harus tanya kepada diri kita sendiri sebagai anak Tuhan. Sebagai wakil kerajaan Tuhan di dunia ini, adakah kita umat Tuhan juga menggunakan social media ini untuk mempengaruhi dunia ini? Oke, kita tahu bahwa orang yang menggunakan social media pada sekarang ini menggunakannya untuk menjadi influencer. Influencer bermaksud mempengaruhi orang. Oke, memberikan pengaruh. Adakah kita juga umat Tuhan menggunakan platform-platform yang ada ini untuk menjadi seorang pengaruh, menjadi seorang influencer? Oke, nah ini soalan ini kadang-kadang mendapat banyak kontroversi juga lah. Ada yang berpendapat bahwa tidak boleh, sosial media ini adalah alat yang digunakan oleh si iblis, dia bilang, untuk memesongkan umat Tuhan. Okay, nah, tapi bagi pendapat saya sendiri, saya tidak berapa setuju dengan perkara ini, karena sebelum pun ada internet, sebelum pun ada sosial media, orang Kristen, gereja-gereja Tuhan juga menggunakan platform-platform yang berlainan untuk mempengaruhi dunia ini, supaya mereka dapat mengenal Tuhan kita. Oke, kalau kita tengok peralihan masanya daripada dulu, mungkin umat Tuhan menggunakan cara dari mulut ke mulut. Ketuk pintu orang bercakap tentang firman Tuhan, bercakap tentang keselamatan Tuhan. Bukan itu saja, lepas itu ada juga menggunakan risalah-risalah. Oke, sampai sekarang pun di office saya masih lagi banyak risalah-risalah yang dipakaikan untuk memberikan kepada orang lain, untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan penyelamat kita, yaitu Yesus. Oke, dan juga ada menggunakan platform penerbitan buku. Wah, penulis buku banyak. Oke, penulis buku banyak. Banyak, kan? Dan juga keset, kita pernah nampak keset, kamu tahu keset? Orang baru, orang lama tahu, tapi orang baru mungkin kita tidak tahu. Keset itu samalah macam CD. Oke. CD, dan sampailah sekarang ada apa? Ada inilah sekarang social media ini, YouTube segala, Facebook segala, Instagram, semua ini digunakan. Oke. So sebenarnya dia sudah digunakan, cuma cara dia sejak lain. Tujuan dan maklumat dia tetap sama. Oke, platform semua platform ini semua bentuk penyampaian tentang kerajaan Tuhan ini adalah mempunyai matlamat yang sama. Yang berbeza cuma caranya disampaikan dan platform yang digunakan. Itu saja perbezaan dia. Oke, cara sejak berlainan. Nah, terpulanglah kepada kita untuk mengikut pengedaran zaman, ataupun kita masih selesa dengan cara-cara yang sebelumnya. Oke, saya tidak mempertikaikan apapun cara yang kita pakai. Yang penting matlamat dia tetap sama, yaitu menyampaikan berita baik tentang Tuhan. Nah, tetapi yang lebih penting lagi, ianya bukan tentang platform ataupun cara apa yang kita gunakan. Newspaper kah, buku kah, risalah kah, internet kah, YouTube kah, Facebook kah, apakah? Bukan itu. Bukan itu yang penting, tetapi siapa yang di belakang platform-platform ini? Siapakah yang di belakang tabir platform-platform ini? Kita. Oke, kita. Yang penting itu adalah tentang kita. Dan bagi kita orang Kristen adalah kita anak-anak Tuhan ini. Oke, itu yang lebih penting. Karena apapun yang kita lakukan, oke, ianya akan mempengaruhi orang lain. Dengan cara macam mana sekalipun, apapun platform kita pakai, tujuannya adalah untuk kita mau mempengaruhi orang lain. Oke, dan oleh itu pengaruh apa yang kita mau berikan kepada orang lain. Itu saja yang penting. Orang yang di belakang tabir itu, ya kita mau menjadi pengaruh. Oke, tidak kira apa platform pun, tetapi yang penting di sini, tujuannya di sini, apa yang kita mau mempengaruhi orang. Apakah yang kita mau mempengaruhi orang? Itu yang lebih penting sekali. Nah, so topik saya hari ini. Topik saya hari ini bukanlah tentang social media, jangan silap. Tetapi ia adalah tentang apakah pengaruh yang kita mau ketengahkan di dunia ini. Oke. So, adakah pengaruh yang kita ketengahkan itu satu teladan yang baik untuk diteladani ataupun sebaliknya? Nah, itu yang penting. Apapun yang kita mau kasih tahu sama orang lain, adakah itu boleh menjadi teladan yang baik ataupun tidak? So, kalau kita tengok banyak bahan-bahan yang dipost di dalam media sosial sekarang, ada yang baik, ada yang tidak baik.
Okay. Tetapi yang tidak baik pun ada yang cakap kosong, ada yang cakap yang tiada-tiada, ada yang buat macam lawak saja yang susah. Saya kadang-kadang saya tengok, saya tidak tahu kenapa. Tetapi kalau kita tengok orang yang melihat konten-konten ini, berjuta-juta, ramai orang yang tengok. Okay. Nah, disitulah kita melihat bahawa dia mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada orang yang menonton. Semua yang dipertunjukkan di dalam media sosial ini. Tetapi adakah itu sesuatu yang baik? Dan kita sebagai seorang Kristen, apakah pengaruh yang kita mau orang lihat? Apakah yang kita mau orang teladani di dalam kehidupan kita? Okay, firman Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam dunia. Okay. So oleh itu kita perlu pastikan kehidupan kita ini membawa sinar harapan Tuhan dan menjadi perbezaan di dunia ini. Itu harapan kita sebagai anak Tuhan, kerana kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Itu yang kita mau perlihatkan kepada orang lain. Itu yang kita mau orang teladani di dalam kehidupan kita. Okay. Di dalam firman Tuhan, Paulus senantiasa memberikan nasihat. Sebab dia banyak anak murid. Okay. Dia selalu memberikan nasihat, tunjuk ajar, dan juga menjadi teladan sendiri yang baik kepada anak-anak murid dia. Okay. Dan pada pagi ini saya mau kongsi satu surat yang Paulus tulis kepada anak muridnya, yaitu Timotius. Okay. Paulus memberi nasihat kepada Timotius bagaimana seharusnya sifat seorang anak Tuhan, agar dia boleh menjadi teladan dan memberikan pengaruh yang baik kepada umat Tuhan yang lain. Okay. Dan kita buka di Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat 12 hingga ayat 16. Okay. 1 Timotius 4 ayat 12 hingga ayat 16. Saya akan membaca di ayat ke-12. Dikatakan, jangan biarkan sesiapa menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Hingga aku datang nanti, tumpukanlah perhatian kepada membaca kitab suci di halayak ramai, menyampaikan firman dan mengajar orang. Jangan lalai dalam menggunakan kurnia yang diberikan kepadamu melalui nubuat ketika sekumpulan tuah-tuah jemaah meletakkan tangan ke atasmu. Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Curahkan seluruh keupayaan dirimu kepadanya, supaya kemajuanmu jelas di mata semua orang. Berhematlah tentang dirimu dan ajaranmu. Lakukanlah terus-menerus, kerana dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan mereka yang mendengar kata-katamu. Ini nasihat daripada Paulus kepada Timotius. Dan dalam ayat-ayat ini banyaklah nasihat yang kita tengok yang Paulus berikan kepada Timotius daripada ayat 12 hingga 16. Banyak yang dia suruh katakan. Okay. Kita perlu faham di sini. Okay. Apakah tugas Timotius? Okay. Apakah tugas Timotius di sini? Dan nasihat-nasihat yang Paulus berikan kepada dia itu banyak tentang bagaimana dia dapat melaksanakan tugas dia. Okay. Tetapi pada pagi ini saya mau tumpukan kepada ayat yang ke-12. Okay. Ayat 12 yang memberitahu Timotius tentang sifat yang dia perlu ada untuk menjadi teladan yang baik. Okay. Nah, kalau kita baca di ayat 12, dia katakan, jangan biarkan sesiapa menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Okay. Nah, dalam ayat yang saya baca tadi, banyak yang dia memberikan nasihat kepada Timotius. Banyak yang Paulus nasihat kepada Timotius. Tetapi saya mau tumpukan perhatian pada pagi ini sesuai dengan topik yang kita cakap pada pagi ini tentang menjadi pengaruh. Okay. Yaitu dia katakan, jangan biarkan sesiapa menghina kamu, usiamu yang muda, jadikanlah dirimu teladan, dia katakan, kepada semua orang. Okay. Dia menjadi teladan kepada semua orang.
Okay, nah, Timotius ini dia adalah anak murid yang telah diberikan tanggung jawab oleh Paulus untuk memimpin gereja-gereja di Efesus. Okay, dan gereja yang dipimpinnya terdiri daripada umat-umat Tuhan yang mempunyai usia yang berbeza-beza. Okay, ada yang tua, ada yang muda, okay, dan lebih-lebih lagi termasuk banyak yang usia mereka lebih lanjut daripada Timotius. Okay, kalau saya tidak silap, Timotius dalam penulisan firman ini dia berada pada lingkungan umur 30-an, bukan juga muda sangat, okay, 30-an. Tetapi lebih ramai lagi yang sudah usia lebih tua daripada dia. Okay. Nah, walaupun dalam usia yang masih muda, Paulus terus memberi dorongan supaya Timotius tidak memandang rendah keupayaannya. Okay, sebab saya faham perasaan Timotius pada masa itu. Okay. Dan bila saya mula menjadi pelayan sepenuh masa, okay, saya juga merasakan apa yang Timotius rasakan, sebab ramai yang dipimpin, okay, menjadi gembala kepada ramai orang yang umur lebih tua daripada diri kita. Okay, dan saya boleh tahu bahwa Timotius pun merasakan, bolehkah saya ini masih muda lagi, saya banyak lagi orang lebih tua daripada saya, dia katakan di sini. Saya faham bagaimana perasaan Timotius, dan Paulus mengatakan kepada Timotius, dia katakan, jangan takut, kau boleh lakukan. Dia katakan, walaupun dalam usia yang muda ini, jangan memandang rendah diri kamu sendiri. Dia katakan di sini. Okay? Nah, jangan memandang, dia katakan, dia mendorong Timotius supaya tidak memandang rendah keupayaannya. Okay? Tetapi dia katakan sebaliknya menjadi teladan dan pengaruh yang baik kepada mereka yang dipimpinnya. Okay? Jadi teladan yang baik kepada dia orang, dia katakan. Okay, jangan kau takut, dia bilang. Jangan kau melihat, okay, ketidakupayaan kau, dia bilang. Jangan tengok itu. Jadi teladan yang baik kepada dia orang, dikatakan. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Okay, nah, dua perkara yang relevan bagi kita dalam firman Tuhan ini ialah tentang menjadi teladan dan pengaruh yang baik, dan juga tentang kematangan rohani kita. Okay. Nah, walaupun dalam konteks firman Tuhan ini adalah untuk menjadi teladan dan pengaruh yang baik untuk mereka yang sudah mengenal Tuhan, ianya juga adalah untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Okay. Walaupun firman Tuhan ini dikatakan menjadi teladan kepada orang-orang yang yang kenal Tuhan, tetapi sebenarnya bagi saya ia relevan juga bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab Matius 5 ayat 16 mengatakan, biarlah cahayamu juga bersinar. Biarlah cahayamu juga, dia katakan, bersinar di hadapan orang ramai supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di syurga. Okay, bermaksud ini tertuju kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia bilang bila mereka melihat kau, melihat cahaya kau, dan mereka juga akan melihat Bapa kita yang ada di syurga. Okay, so relevant. Firman Tuhan ini bukan saja untuk umat Tuhan, tetapi juga untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Okay, dan tentang usia muda Timotius, apa yang ditekankan Paulus di sini bukanlah penting, bukan penting usia itu, tetapi tentang kematangan kita. Dia bercakap tentang kematangan Timotius di sini, kematangan secara rohani. Okay? Jangan biar orang menghina kamu, dia katakan, sebab kau lebih matang di dalam rohani kamu, dia bilang. So usia tidak semestinya menunjukkan kamu lebih matang di dalam rohani, dia katakan di sini. Okay? So oleh itu nasihat Paulus ini bukan hanya untuk orang yang berusia muda, okay? Bukan untuk orang-orang muda saja seperti Timotius, tetapi juga untuk semua kita umat Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Nah, seterusnya, dia katakan untuk menjadi teladan dan membawa pengaruh baik, Paulus berkata kepada Timotius di ayat 12, ada 5 perkara yang kau perlu beri perhatian, dia katakan. Ini 5 perkara kau mesti mau tengoklah, dia bilang. Ini 5 perkara yang kau harus jaga, dia bilang, untuk supaya kau boleh menjadi teladan yang baik kepada mereka ini. Okay. Nah, sekali lagi saya membaca, dia katakan, jangan biarkan sesiapa menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman,
dan kesucian. Okay, 5 perkara ini saya akan go through satu persatu. Yang pertama adalah tentang kata-kata, dia katakan. Okay. So bagi kita, bagaimana kita mau menjadi teladan, bagaimana kita boleh mempunyai pengaruh, okay, melalui kata-kata kita. Okay. Bagaimana kita mau menjadi teladan melalui kata-kata kita. Nah, ini bercakap tentang perkataan yang keluar daripada mulut kita. Okay. Nah, untuk menjadi teladan dan pengaruh kepada orang lain, perkataan yang keluar daripada mulut kita harus mencerminkan apa? Kalau di YouTube, kalau kau tengok apa yang keluar daripada mulut mereka, kamu terus terfikir tentang apa? Okay. Kata-kata yang keluar kadang-kadang, boleh tahan juga. Okay. Luar biasa juga kata-kata itu. Okay. Dan tidak mencerminkan satu moral yang baiklah. Tetapi untuk kita menjadi pengaruh yang baik, perkataan yang keluar daripada mulut kita harus mencerminkan apa? Kita harus mencerminkan harapan, pengharapan, dan juga dorongan yang kita ada di dalam Kristus. Apa yang keluar daripada mulut kita? Hope and encouragement. Harapan dan juga dorongan yang harus keluar daripada mulut kita senantiasa, dia katakan. Dan harapan dan dorongan itu kita dapat daripada siapa? Daripada Yesus sendiri. Itu yang harus menjadi sesuatu yang otomatik yang ada daripada mulut kita kalau kita mau mempengaruhi orang. Okay. Kalau kita baca di di Efesus 4 ayat 29, dia katakan apa tahu? Ini Paulus juga, dia katakan janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu. Okay. Ingat itu, dengar itu. Jangan biarkan kata-kata yang kesat keluar daripada mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar, dia katakan. Jangan kasih keluar kata-kata yang kesat, dia katakan. Tetapi biarlah perkataan yang keluar daripada mulut kita itu, dia bilangkan, menjadi dorongan kepada dan juga membawa berkat kepada yang mendengarnya, dia bilang. Okay. Nah, konten-konten yang kita lihat di dalam social media sekarang, adakah semuanya memberikan kita berkat? Adakah semuanya mendorong kita? Ada yang memberikan kita berkat, tetapi banyak juga yang tidak memberikan kita dorongan. So, pengaruh seperti mana yang kita mau menjadi? Okay. Nah, tetapi itulah kadang-kadang dengan kawan-kawan, nah itulah cerita punya cerita, syok bahkan kita cerita punya cerita, tapi jangan lupa, okay, yang keluar daripada mulut kita itu kita harus berjaga-jaga, okay, karena itu akan mencerminkan kehidupan kita, okay, itu akan mencerminkan kehidupan kita. Apa yang keluar daripada mulut kita itu mencerminkan kehidupan kita, okay. Tidak bermaksud jangan bercakap, jangan bagus diam saja, tidak. Bukan begitu. Maksudnya di sini ialah berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan, yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan itu kita harus berhati-hati. Karena semua yang kita cakap itu akan dinilai oleh orang lain. Okay. Orang akan menilai kita dengan apa yang keluar daripada mulut kita. Anak-anak Tuhan, apa yang keluar daripada mulut kita itu orang akan mendengar, orang akan melihat, dan orang akan menilai sendiri. Okay. Nah, dan secara tidak langsung mereka juga akan menilai Tuhan kita. Okay. Itu tidak boleh dielakkan sebab kita panggil diri kita ini anak Tuhan. So apa yang kita perkatakan itu akan dinilai. Dan secara tidak langsung Tuhan kita juga akan dinilai melalui percakapan kita. Nah, sebelum bercakap kita perlu bertanya, adakah ini akan mempengaruhi orang yang mendengar itu dekat kepada Tuhan ataupun dia akan jauh daripada Tuhan? Oke, kita perlu fikir itu sebelum kita bercakap, sebelum kita berkata-kata. Oke. Nah, dengan lebih teliti, dengan lebih jelas lagi, apakah kata-kata yang harus kita hindari, dia katakan di sini? Apakah perkara-perkara yang kita harus jangan katakan di sini, yang kita tidak harus menjadi perbualan yang kita biasakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan? Oke, sekali lagi di Efesus 5 ayat 3 dan ayat 4. Oke, dia katakan, tetapi
perbuatan cabul dan segala kecemaran atau tamak haloba, dia katakan, jangan disebut pun dalam kalanganmu, dia katakan. Okay, jangan pun disebut tentang perkara-perkara tentang cabul, kecemaran, tamak haloba. Dia bilang jangan disebut pun dalam kalanganmu. Kerana dia bilang demikian, kerana demikianlah sepatutnya bagi orang saleh. Jauhi kekotoran, percakapan tidak berakal dan lawak jenaka lucah. Kerana segala ini tidak wajar. Sebaliknya, eloklah kamu mengucapkan kata-kata kesyukuran, dia katakan. Jelas di dalam ayat ini apa yang dia perkatakan di sini, apa yang kita tidak harus perkatakan, apa yang tidak harus keluar daripada mulut kita sebagai seorang anak Tuhan. Okay. Nah, ada sebab Paulus berkata demikian. Ada sebab. Kerana pada hari penghakiman Tuhan, dengar ini ya, Tuhan akan menghakimi kata-kata kita juga. Di mana ini firman ini? Adakah firman Tuhan mengatakan Tuhan juga akan menghakimi kata-kata kita? Ada. Okay. Baca di Matius 12 ayat 36 hingga ayat 37. Okay. Baca itu. Okay. Pada hari penghakiman nanti Tuhan akan menghakimi apa yang kita perkatakan. Okay. Nah, so renungan kita bersama pada pagi ini daripada segi menjadi teladan melalui kata-kata kita ialah adakah senang ataupun susah kita mau menjadi teladan melalui kata-kata kita? Okay. Senangkah ataupun susah? Saya pun terpulang kepada kita, bagaimana kita rasa? Okay. Bukan senanglah sebenarnya. Okay. Kita mau menjadi teladan melalui perkataan kita. Okay. Apakah kata-kata yang boleh mempengaruhi orang lain untuk mau dekat kepada Tuhan? Sebelum kita mau berkata apa-apa pun, fikirkan, adakah apa yang keluar daripada mulut kita itu, adakah yang akan mempengaruhi dia untuk mengenal Tuhan saya? Ataupun sebenarnya kita sedang membina satu tembok di antara Tuhan dengan mereka. Okay? Nah, yang kedua, menjadi teladan melalui apa? Kelakuan kita. Kelakuan kita, ini yang kedua, yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Nah, kelakuan ini bercakap tentang tingkah laku kita lah, our action, okay, ataupun perbuatan fizikal kita, what we do physically, okay. Nah, pada saat kita menjadi orang Kristian, okay, orang di sekeliling kita akan mula memperhatikan tingkah laku kita. From the moment we accepted Christ, from the moment we say we are a Christian, people will start to observe kita. Okay. Mungkin saya pun tidak tahu, mungkin kerana mereka ingin tahu sama ada kita benar-benar serius dengan iman kita ataupun kita ini cakap kosong sahaja. Mungkin orang lain mungkin mereka tidak akan terus terang mengatakan itulah, tetapi percayalah, itulah hakikat dia. Mereka sedang memperhatikan kita. Mereka mau tahu kita ini betul-betul serius kan ini menjadi seorang Kristen. Okay. Nah, adakah itu bermaksud bahwa kita mesti menjadi orang yang sempurna? Adakah kita mesti menjadi perfect betul dalam perkataan, dalam apa yang kita lakukan, tingkah laku kita? Adakah kita mesti menjadi perfect? Nah, sama sekali tidak. Itu tidak bermaksud you must become a perfect person. Begitu. Okay? Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tetapi kita dipanggil untuk menjadi apa tahu? Untuk menjadi kudus. Firman Tuhan mengatakan apa? Okay, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 hingga ayat 16. Okay, dia katakan, Petrus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Siapa yang kudus? Tuhan yang kudus. Okay, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan, dia katakan, kamu harus menjadi kudus karena saya adalah kudus. Be holy because I am holy, dia katakan. Okay. Saya tidak mengatakan semua tingkah laku kita itu kita harus menjadi seorang yang perfect, yang tidak pernah buat salah ke apa, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi kudus, to become holy. Okay. Kelakuan kita ini boleh dilihat melalui apa tahu? Kehidupan seharian kita. When we are out there, bila kita di luar sana,
bila kita di rumah, setiap hari di dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, kelakuan kita akan dilihat oleh orang lain. Bila kita pergi kerja, bila kita pergi sekolah, bila kita pergi supermarket, bila kita berbaris McD, bila kita berbaris di JPJ, bila kita berbaris di majlis daerah, bila kita di dalam kereta sedang jam, bila kita pergi gereja, bila kita berada di rumah. Time kita berbaris-baris di McD ataupun di mana-mana saja. Kalau kamu pernah nampak orang yang berbaris itu tiba-tiba dia jump queue, dia pergi depan kau. Apakah perasaan kamu kalau orang buat macam begitu? So setiap tingkah laku itu yang kita lakukan itu akan mencerminkan bukan saja kita tetapi kepada Tuhan. Adakah itu pengaruh yang kita mau berikan kepada orang lain? Nah, oleh itu bagaimana tingkah laku kita boleh menjadi teladan dan mempengaruhi orang lain untuk melihat Yesus. Bagaimana? Tingkah laku yang bagaimana? Yakobus 1 ayat 23 mengatakan dengan sangat jelas, dia katakan jangan hanya menjadi pendengar firman tetapi juga menjadi pelaku firman. Mau tingkah laku menjadi teladan? Jangan saja kita tahu apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kita hanya tahu menghafal apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi kita juga mesti melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bermaksud setiap tindakan dan kelakuan kita haruslah apa? Haruslah selaras, haruslah berpadanan dengan firman Tuhan. The Bible that we carry every day. Hidup kita harus berpadanan dengan itu. Menu kehidupan kita, panduan kehidupan kita di dalam firman Tuhan itu. Kita harus lakukan. Kita harus hidupi. Kita mesti menghidupi apa yang kita imani. Kalau tidak, bagaimana kita mau mempengaruhi? So renungan kita bersama adalah, adakah kelakuan kita memberi pengaruh yang baik kepada orang lain? Kita perlu berfikir ini, setiap tingkah laku kita bila kita keluar daripada rumah, bila kita keluar daripada gereja, bila kita pergi ke tempat kerja kita, di sekolah, dimanapun, adakah segala tindakan kita, action kita, tingkah laku kita itu memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain? Nah, yang ketiga yaitu menjadi teladan melalui kasih, true love. Pada 3 minggu yang lalu saya sudah berkhotbah tentang kasih inilah. Saya sudah pernah bercakap tentang itu. Kalau yang belum tengok, kamu boleh tengok balik YouTube yang pada 26 hari bulan September. Khotbah saya adalah tentang kasih. Nah, satu daripada perkara yang Paulus nasihatkan kepada Timotius untuk diambil perhatian adalah tentang kasih, tentang love. Seluruh Alkitab berkisar kepada satu tajuk utama, yaitu love. Bagi saya, firman Tuhan is a love story. Dan kita adalah pewaris utama kasih yang daripada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Kita adalah pewaris kasih itu. Nah, seperti juga Timotius, bagaimana kita boleh menjadi teladan melalui kasih dan siapa yang kita harus mengasihi? Bagaimana kita boleh menjadi teladan melalui kasih? Nah, teladan yang kasih yang paling baik ialah dengan mengasihi Tuhan kita. Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh fikiranmu. Love God. Itulah teladan yang kita mau berikan kepada orang lain. Dan siapakah yang harus kita mengasihi? Matius lagi 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dua firman Tuhan ini ada berkait. Kalau kita boleh mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati jiwa kita, begitulah juga kita boleh mengasihi orang lain. Nah, ada masanya saya percaya sukar untuk kita mau mengasihi. Nah, tetapi pada masa itulah kita lebih
kita lebih perlu mau mengasihi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Walaupun kita masih hidup di dalam dosa. Kalau Tuhan boleh mengasihi kita pada ketika itu, kenapa kita tidak boleh? Walaupun dalam keadaan yang sukar mana sekalipun. Nah, renungkanlah, kalau kita tidak dapat mengasihi seperti Yesus mengasihi semua orang, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, tidak akan membawa apa-apa teladan dan pengaruh yang baik kepada orang lain. Kita boleh mempunyai banyak pengetahuan tentang Tuhan. Kita boleh banyak melakukan mukjizat, kita boleh bernubuat, kita boleh setia melayani. Tetapi kalau orang tidak melihat kasih, if people do not see love in our life, semua itu adalah sia-sia dan tidak mempunyai nilai. It is not something that it's worth following. Bukan sesuatu yang orang mau ikut ataupun dipengaruhi. Nah, kalau kita mau menjadi pengaruh kepada kerajaan Tuhan, terlebih dahulu kita perlu mengasihi. We first must love. Okay, Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 dia berkata, daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku. Kalau kita mengasihi, tidak kira siapapun, orang akan melihat Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mengasihi sesiapapun. Dan itu akan mempengaruhi orang untuk mau dekat kepada Tuhan kita. Seterusnya yang keempat, menjadi teladan melalui iman kita. We must show people our faith. Kita mesti mau orang melihat iman kita juga. Nah, definisi iman yang paling baik di dalam firman Tuhan adalah di Ibrani 11 ayat 1. Dia katakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Nah, itu adalah iman. Nah, sebelum orang lain boleh menerima ataupun mau mendengar apa yang kita katakan tentang iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, orang terlebih dahulu perlu melihat iman kita sendiri bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang mau percaya iman yang kita katakan kalau kita sendiri tidak hidup di dalam iman kita? Okay. Adakah kita akan jatuh? Adakah kita akan putus asa? Ataupun bila kita bertemu, bila kita sedang dilanda malapetaka di dalam kehidupan kita, ataupun pada ketika itu bila kita menghadapi rintangan hidup, adakah kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa untuk kita bangkit semula? Yang mana satu? Adakah kita akan jatuh terus bila kita menghadapi masalah, ataupun kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa? Dan kekuatan yang luar biasa itu adalah karena kita yakin dengan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, walau dalam keadaan mana sekalipun. Okay. Kalau kita di dalam kehidupan kita, bila kita bertemu dengan apapun rintangan di dalam kehidupan kita, orang akan melihat kita, bagaimana kita mengatasi itu. Adakah kita akan terus jatuh, putus asa? Ataupun kita katakan, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan ada. Apapun yang terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang paling baik dalam kehidupan kita. Nah, menjadi teladan melalui iman kita itu bukan sekadar bukan sekadar kita mempercayai Tuhan itu wujud. Iman bukan hanya mengatakan, oh I believe in God, so you must also believe in God. Tidak. Iman menunjukkan satu kepastian tentang who is God. Siapa Tuhan itu? Iman itu yang kita tahu bahwa siapa Tuhan itu. Dan satu keyakinan bahwa apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Apapun yang berlaku, kita yakin bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, inilah iman. Okay? Iman yang percaya. Dan di sanalah kita meletakkan keyakinan kita. Di Roma 8 ayat 28, ia mengatakan, dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Apapun yang berlaku, kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Itulah iman yang kita harus perlihatkan kepada orang lain. Sebab kita tahu keadaan mana sekalipun, Tuhan tetap menolong kita. Nah, renungan kita bersama ialah kalau kita mau mempengaruhi orang lain dalam iman kita, pastikan
pastikan iman kita adalah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang dunia ini tawarkan kepada kita. People want to see where do we place our confidence sebagai seorang anak Tuhan. Okay? Nah, yang kelima, menjadi teladan melalui apa? Hidup di dalam kesucian. Apa maksud kesucian? Paulus mengatakan kepada Timotius, dia bilang, jangan lupa kesucian juga, dia bilang. Jadikan teladan melalui hidup yang suci. Dia katakan, apa maksud kesucian? Kesucian bermaksud mempunyai akhlak, moral character. Okay? Akhlak ialah tentang apa yang betul dan tentang apa yang salah di dalam kehidupan. Kita semua dilahirkan untuk mengetahui itu. We have that conscience of knowing what is right and what is wrong, and that is called akhlak. Okay? Apa yang betul dan apa yang salah. Okay? Dan banyak yang firman Tuhan beritahu kita tentang apa yang betul dan apa yang salah. Nah, contohnya 10 hukum. 10 hukum menceritakan, memberitahu kita tentang apa yang betul, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Okay. Untuk hidup suci, kita kena contohi Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Itu yang kita harus lakukan kalau kita mau hidup suci. Nah, apakah yang menjadikan kita tidak suci menurut firman Tuhan? Okay. Kesucian itu dalam English dikatakan purity. Purity. Okay. Pure sejak kamu tahu bila kamu pergi kedai, pergi mana, kamu pergi beli minuman jus, oh ini pure. Okay, ataupun itu kamu pergi beli itu madu, honey, ini pure honey, ini tiada campuran, dia orang katakan. Purity. Okay, so apa yang akan menjadikan kita suci menurut firman Tuhan? What make us pure? Nah, di Kolose 3 ayat 5, dia katakan, oleh itu, matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia. Perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan tamak haloba yang sama dengan menyembah berhala. Ini yang dia katakan di sini. Dalam arti kata lain, dia sedang bercakap tentang dosa. Dosa-dosa yang ada dalam dunia ini. Okay. Perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat dan tamak haloba, dia bilang. Dan semua perbuatan itu adalah seperti satu penyembahan berhala, dia katakan. Dan firman Tuhan ini juga mengatakan kamu harus matikan itu dalam dirimu. Jangan biarpun dia mempunyai peluang untuk hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu saja bahwa itu ada di dalam kehidupan kita, dia katakan yang cuba mau menyelinap masuk di dalam kehidupan kita, kita matikan, dia katakan di sini. Matikan, dia katakan di sini. Oke, kita perlu matikannya di dalam diri kita. Jangan biarkan dosa jangan kita diperhambakan oleh dosa di dalam kehidupan kita. So sebelum dia bermula kasih matikan. Okay. Kalau kita mau menjadi seorang pengaruh kepada kerajaan Tuhan, pastikan hidup kita suci. Let's make sure that our life is pure, suci. Okay. Nah, karena kalau tidak, kita akan memberikan satu pandangan yang salah kepada orang lain tentang kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. What is the perception we want to give to other people tentang kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa? Orang akan katakan, oh, rupa-rupanya kalau menjadi orang Kristen boleh berdosa juga, tiada apa-apa. Tidak, kita tidak mau orang mempunyai pandangan yang begitu, karena itu adalah pandangan yang salah tentang orang-orang Kristen. Oke, nah, ya betul kita tidak sempurna. We are not perfect at all. We are not perfect at all. Hanya Tuhan yang sempurna. Betul juga kita harus menjadi diri kita sendiri. Oke, dalam dunia sekarang ini, kalau kita cakap saja orang katakan itu adalah saya, itu adalah sikap saya, itu adalah cara saya. Kau tidak boleh ubah saya. Oke, nah saya percaya juga kita dilahirkan, diciptakan ke dunia ini dengan kepribadian yang berlainan. Okay. Nah, saya percaya itu, dan kita tidak sempurna, dan kita tidak mau hidup di dalam kepura-puraan.
Saya faham itu. Tetapi jangan lupa, kita sebagai seorang anak Tuhan, kita yang telah diselamatkan melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Kita ini jangan lupa, kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita dan memberikan kita peluang kedua. Dengar ini, peluang kedua untuk bertaubat dan berubah. Doesn't mean that kalau begitulah sikap kita, begitulah kita sampai bila-bila. Tidak. Kita harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. We are not perfect, tetapi kita telah diberikan peluang yang kedua untuk bertaubat dan berubah menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan peluang yang kedua itu. Don't forsake that second chance that God has already given to us. We are not perfect, but God wants us to have this second chance to change, berubah dan menjadi pengaruh kepada orang lain. Okay. Nah, itulah 5 perkara yang Paulus telah nasihatkan kepada Timotius. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia telah memberikan satu amanat kepada murid-murid dia. Dia katakan, apa itu? Go and make disciple of all nations. Dia katakan, pergilah dan jadikan bangsa-bangsa muridku. Okay. Dan itu adalah amanat agung. Dan amanat agung itu juga diberikan kepada kita semua. Nah, kalau kita mau pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus, pengetahuan saja, okay, tentang Yesus dan juga kebenaran dan juga dan juga dalam firman Tuhan dan apa yang dia telah lakukan tidak mencukupi. Baik kita tahu tentang bagaimana siapakah Yesus, kita ada pengetahuan tentang Yesus, itu tidak cukup. Kita juga perlu menjadi teladan dan mempengaruhi orang lain melalui apa? Dengan kehidupan kita. Kata-kata saja tidak cukup. Okay. Pengetahuan kita saja tentang Yesus dan kerajaannya tidak cukup. Kita juga perlu hidupi iman kita itu. Kita perlu menjadi teladan dan mempengaruhi orang lain. Kehidupan kita itu haruslah kehidupan yang berserah penuh kepada Yesus. Di dalam kata-kata kita, kelakuan kita, kasih kita, iman kita, dan juga kehidupan kita yang suci. Okay. Nah, ingat, saya tidak memberitahu kita untuk kasih tunjuk yang kita ini adalah orang yang sempurna. Okay. Mungkin kira, oh ini macam mau jadi orang holy saja kasih tunjuk saya muka holy. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi kita harus ingat bahwa mata dunia senantiasa melihat kita. Dunia ini ingin melihat adakah apa yang kita imani dan percaya itu benar-benar memberi kesan kepada kehidupan kita. Apa yang kita preach itu adakah yang dilihat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita mencerminkan iman kita, maka kita akan menjadi pengaruh yang berkesan untuk kerajaan Tuhan. Oleh itu, tidak kira apapun platform yang kita gunakan, apapun YouTube kah, newspaper kah, cakap mulut ke mulut kah, apapun platform yang kita gunakan, yang baru kah, yang lama kah, kaedah yang old school kah, tidak kira lah. Okay? Tidak kira, pastikan orang yang di belakang tabir platform-platform ini, yaitu kita. Yaitu kita ini mempunyai kehidupan yang mencontohi dan mencerminkan Yesus. Itu yang lebih penting sekali. So, untuk mengakhiri perkongsian saya pada pagi ini, saya mencabar kita semua pada era yang baru ini, era yang kita sebut adalah era yang baru, new normal ini. Cabaran saya ialah bila kita harus menjadi pengaruh kepada orang lain. Biar apapun platform yang kita pakai itu. Okay? Tetapi ingat tentang kehidupan kita sendiri. Nasihat Paulus kepada Timotius, samalah nasihat itu kepada kita. Jaga kata-kata kita. Jaga kelakuan kita. Okay? Jaga juga apa? Bagaimana kita mengasihi iman kita dan juga kesucian kita itu. Okay.
Saya mencabar kita pada pagi ini, renungkan apa yang saya telah kongsikan kepada kita. Perbaiki diri kita, grow di dalam, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam 5 perkara yang saya telah kongsikan kepada kita, supaya kita boleh menjadi influencer kepada dunia ini. Amen. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih kerana Engkau Bapa yang senantiasa memberikan nasihat dan teguran kepada kami. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, biarlah setiap apapun yang keluar daripada firman Engkau itu menjadi kekuatan dan dorongan bagi kami untuk bertumbuh lebih lagi di dalam kasih karunia Engkau ya Tuhan Bapa. Kami percaya ya Tuhan Bapa, kami diletakkan di dalam dunia ini untuk menjadi terang dan garam Engkau. Dan biarlah Tuhan, terang dan garam yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami akan digunapakai ya Tuhan Bapa sesuai menurut apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami melalui gifting kami yaitu Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama Tuhan, jagalah Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan Bapa untuk menjaga kehidupan kami sendiri ya Tuhan Bapa, agar Tuhan bila orang melihat kehidupan kami, mereka juga akan melihat Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk pagi ini. Biar Tuhan setiap yang keluar daripada firman Engkau pada pagi ini tidak akan kembali sia-sia di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Sampai di sini sejak kebaktian kita pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amen.